Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam merayu dan salam untuk saudaraku yang ada di dalam maupun di luar negeri. Semoga damai selalu dan yang sakit mendapat kesembuhan yang cepat dan yang bekerja mendapat rezeki yang banyak dan berkah. Amin. Gonjang ganjing tentang Pilpres betul-betul memanas. Yang baru kemarin adalah gonjang ganjing yang di tubuh PDI Perjuangan, yaitu tentang Gibran yang rencana mau jadi wakilnya Pak Ganjar. Tapi di dalamnya terjadilah suatu adu strategi antara Pak Jokowi dan Mega. Hal ini harus kita akui ya, sehingga PDI Perjuangan di sini Bu Mega akhirnya memilih Pak Mahfud MD sebagai cawapresnya Ganjar. Bu Mega menunjukkan kelasnya sebagai politikus senior yang berpengalaman dengan ambisi hat-trick yang ketiga kali ditambah sikap diri dan pengalaman melawan Orde Baru. Megawati mengambil keputusan yang tepat di last game untuk mengunci pergerakan Jokowi. Jadi agar supaya ini menarik dalam pembicaraannya ya, ini oleh penulis kita ambil kesimpulan dulu sehingga nanti kita baru diuraikan. Inti kesimpulannya yang kemarin sempat heboh itu adalah tidak boleh ada matahari kembar di dalam suatu organisasi. Nah, di sini organisasi mana? Di PDI Perjuangan. Selama ini masyarakat menganggap bahwa di PDI itu ada kekuatan dua yang sangat besar sekali antara Megawati dan Jokowi. Maka dari itu, menurut analisa kami, Megawati itu membuat strategi atau mengunci Pak Jokowi, ya. Sehingga mau tidak mau sekarang arahnya tetap ke Bu Megawati. Nah, caranya gimana? Ya caranya legasi Jokowi itu harus dihancurkan. Ngeri kan? Nah, ini sekarang kita runtut kejadian-kejadian yang telah berlalu sehingga kita membaca itu sudah selesai. Sekarang kita bahas dengan alur naik turunnya biar artikel ini semakin panas dan menarik ya. Megawati sudah mempersiapkan Mahfud MD sebagai cawapres Ganjar itu sejak mengetahui dansa politik Jokowi. Dansa politik itu adalah ya, membuka jalan bagi Gibran bisa maju sebagai cawapres ya. Megawati sadar ini justru kesempatan membuat pengaruh Jokowi berkurang bahkan hilang sama sekali. Pengaruh Jokowi ini yang bahkan memaksa adik Megawati menyalahkan Jokowi jadi ketua PDI Perjuangan. Maka diseranglah Jokowi dengan isu politik dinasti oleh para tim pemenang Ganjar yang jelas mereka harus berkoordinasi dulu sama Mega. Mega tahu bahwa tuduhan ini akan dibalikkan dengan argumen kalau Gibran malah jadi cawapresnya Ganjar, apakah masih menuduh Jokowi politik dinasti? Dari sinilah Megawati bertekad memilih Mahfud sebagai jurus ultimate. Dia akan menyuruh tim pemenangannya berkata tegas, walaupun jadi cawapres Ganjar tetap akan kami kritik. Ya itulah ya kalian udah tahu tuh kalau Gibran nggak akan jadi cawapresnya Ganjar. Bagaimana sakti ya, jurus-jurus yang dipakai oleh Megawati bisa membuat langkah Jokowi itu betul-betul terhenti ya. Selama ini Jokowi itu merasa sudah menghipnotis banyak orang, mempermainkan banyak orang dan sadanya politiknya bias, penuh jurus bayangan. Ternyata langkah Jokowi itu sudah dalam
bantuan Megawati. Bahkan Megawati sudah menyiapkan kantornya, sadis kan. Jadi selain menjalankan misi untuk merusak citra Jokowi dengan tuduhan dinasti politik, dia juga berhasil menghantar dansa politik Jokowi, membuka jalan bagi Gibran dengan memilih Mahfud MD. Ya jujur saja penulis tidak bisa membayangkan kalau Gibran dan Mahfud Caimin adu debat. Jauh dari bayangan ya. Gibran bisa mengalahkan Mahfud MD. Mungkin lawan terberat Mahfud MD hanyalah Anies dalam debat head to head. Itu pun Anies akan nyungsep saking hebatnya Mahfud MD di dalam ilmu komunikasi dan debat terbuka ya secara umum. Nah sinilah mungkin sinar Ganjar juga akan redup dan menimbulkan pemikiran kalau memang hal itu akan moncer ya. Artinya gini, artinya kalau Mahfud nanti terlalu moncer kan bisa Ganjar bisa redup gitu. Tapi kan itu pemikiran-pemikiran yang terlalu awal ya. Terlalu namanya dipaksakan sebelum terjadi. Oleh karena itu, karena cawapres merasa di atas angin, itu yang kita negatif thinking yang bahasa seperti tadi, seakan-akan nanti Mahfud akan jadi lebih cocok jadi capresnya dari cawapres. Itu kan argumen-argumen yang ya pinggir jalan lah. Tapi kenyataannya sekarang pertarungan endingnya ya menurut saya itu Megawati lah sebagai pemenang, dan legasi Jokowi saat ini betul-betul gratis dihantam oleh pendukungnya sendiri ya, karena kasus-kasus yang drama politiknya kemarin. Nah maka dari itu kemarin Puan Maharani bisa dengan lantang berkata, tolong tanyakan Pak Jokowi masih dukung Ganjar atau tidak, atau punya pilihan lain. Artinya genderang perang dengan bahasa itu tuh sudah dinyatakan, dan kita semua tahu jangankan pergerakan-pergerakan yang mana, saat Orde Baru Bu Mega itu adalah ancaman nyawa, itu pun tetap dihadapi dengan PD-nya saat itu ya, walaupun sendiri di Senayan dulu saya ingat itu dia tetap menolak pertanggungjawaban Soeharto sendirian. Jadi sekarang ini ditunjukkan oleh Megawati kelasnya ya. Saya pikir itulah sedikit mengulik drama-drama kemarin dengan segala analisa lah, mudah-mudahan tidak jauh-jauh ya dari analisa ini. Terima kasih, semoga bermanfaat mereka.